kejahatan, dosa, kejahatan, kenajisan, dan segala sesuatu dipulihkan, hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Firman itu menggairahkan kami supaya tetap berkobar-kobar dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan sampai nanti firman itu dimateraikan dalam roh daging dituki di hati kami, untuk menjadi surat Kristus pujian yang dapat dibaca, dikenal oleh setiap orang dalam nama Yesus, menjadi kesaksian contoh teladan. Supaya semua perkara ternyata dalam setiap kehidupan kami, maka terlebih dahulu kami membawa hidup kami rendah di kaki salib-Mu, dan terus dengar firman, buka hati buat firman-Mu selebar-lebarnya, sampai nanti firman itu berkuasa di hati kami, bertumbuh dan berakar, menghasilkan buah 160, 30 kali pada daunnya hijau, menjadi obat bagi bangsa-bangsa, terkhusus bagi mereka yang putus pengharapan, yaitu lembah-lembah, tulang-tulang kering dalam lembah kekelaman. Selanjutnya Tuhan hadir di tengah ibadah ini sebagai imam besar, melayani, berdoa, dan memperdamaikan dosa kami. Topang Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhir, nama Tuhan dipermuliakan. Iblis, setan, dan pengaruhnya dipatahkan dari berkuasa, memberi kemenangan, kelepasan atas kehidupan kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, bukakan rahasia firman, pulihkan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video, internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja tentang studi Yusuf dari Kejadian pasal 41 ayat yang ke-50 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, sedangkan yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan melihat arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Sekarang tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Adapun kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Fase yang pertama ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Itu dijelaskan dengan lengkap di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya, itu dijelaskan dengan lengkap di dalam Kejadian pasal 37. Sedangkan fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar, kisah ini ditulis dengan jelas di dalam Kejadian pasal 39. Amin. Fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar, kisah ini ditulis dengan jelas di dalam Kejadian pasal 39. Mari kita memperhatikan Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 2, demikian firman Tuhan. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kalimat yang harus kita perhatikan di sini ialah, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yusuf menjadi hamba bagi Potifar
Sebab Potifar memang telah membeli Yusuf dari tangan orang Ismail, saudagar dari Midian itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, saya akan lanjutkan kembali. Di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10, di situ dijelaskan bahwa Yesus anak Allah telah disembelih, sehingga dengan darahnya ia telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Selanjutnya, saudaraku, membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Selanjutnya, membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Puji Tuhan. Berbicara tentang kerajaan imam atau imamat rajani, itu menunjuk kepada orang-orang yang melayani Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Berbicara tentang kerajaan imam atau imamat rajani, menunjuk orang-orang yang melayani Tuhan atau disebut hamba Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Amin. Saudara, sekalipun Yusuf menjadi hamba bagi Potifar, tetapi kita baca lagi kembali pada ayat 2. Kita kembali membaca ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi saudara, sekalipun Yusuf menjadi hamba bagi Potifar, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Puji Tuhan, seperti Tuhan juga pernah menyertai bangsa Israel. Haleluya. Sekalipun Yusuf menjadi hamba bagi Potifar, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, seperti Tuhan juga pernah menyertai bangsa Israel. Mari, Ulangan 32. Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Saudaraku, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Puji Tuhan. Pertama-tama yang harus kita ketahui ialah bahwa bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Amin. Ayat 10 sampai 12. Didapatinya dia di suatu, Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, selanjutnya Tuhan sendiri menuntun mereka. Tidak ada Allah asing menyertai bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Saudara, Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Amin. Selanjutnya Tuhan sendiri menuntun mereka. Tidak ada Allah asing menyertai bangsa Israel selama 40 tahun, selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Selanjutnya suasana Mesir atau padang gurun. Satu, di tengah-tengah ketandusan. Selanjutnya suasana padang gurun atau Mesir. Satu, di tengah-tengah ketandusan, artinya kering-kering rohani. Kering-kering rohani berarti
tidak ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. B atau yang kedua, auman padang belantara. Auman padang belantara. Artinya menghadapi ganasnya binatang buas. Artinya menghadapi ganasnya binatang buas, yaitu hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Namun sekalipun demikian, sekalipun dua hal di atas, sekalipun kita sudah melihat dua keadaan dari padang gurun tadi, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap menyertai mereka dengan bukti dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekalipun menghadapi dua hal luar biasa, keadaan yang luar biasa di padang gurun tadi, namun Tuhan tetap menyertai mereka dengan bukti dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Perhatikan dulu, saya baca lagi ya. Didapatinya Dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan. Ini suasana padang gurun. 1, di tengah-tengah ketandusan. 2, dan auman padang belantara. Namun sekalipun demikian, dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin, saudaraku. Dikelilinginya Dia. Ya, namun sekalipun demikian tadi, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan bukti dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Strip pertama, dikelilinginya Dia, ini adalah tabiat dari kasih Allah yang menyertai bangsa Israel. Dikelilinginya Dia, ini adalah tabiat dari kasih Allah Bapa yang menyertai bangsa Israel. Puji Tuhan, saudaraku. Untuk menghadapi suasana padang gurun yang begitu ganas, kita butuh penyertaan dari kasih Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Strip yang kedua, diawasinya. Ini adalah tabiat dari firman Allah yang menyertai bangsa Israel. Diawasinya, ini adalah tabiat dari firman Allah yang menyertai bangsa Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kebenaran yang sejati terletak pada salib. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Puji Tuhan, itulah tabiat dari Allah anak, firman Allah yang senantiasa menyertai bangsa Israel. Berarti, sama artinya menyangkal diri dan memikul salibnya di tengah perjalanan kita, di tengah-tengah perjalanan rohani kita di dalam mengikuti Tuhan. Kemudian strip yang ketiga, dijaganya sebagai biji matanya. Ini adalah tabiat dari Roh Allah yang menyertai bangsa Israel. Dijaganya sebagai biji matanya, ini adalah tabiat dari Roh Allah yang senantiasa menyertai bangsa Israel. Sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Sampai pada akhirnya bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Amin. Selanjutnya, pada ayat 8 tadi, coba saya baca kembali. Ketika Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Selanjutnya pada ayat 8, selanjutnya setelah mereka berada di tanah perjanjian itu, seluruh wilayah tanah Kanaan itu dibagi-bagi kepada 12 suku Israel. Selanjutnya setelah bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, Tuhan membagi-bagi seluruh wilayah tanah Israel, saudaraku, seluruh wilayah tanah Kanaan. Setelah mereka tiba di tanah Kanaan, maka tanah Kanaan itu pun dibagi, wilayah tanah Kanaan itu pun dibagi-bagi kepada 12 suku Israel, yaitu 12 anak Yakub sebagai milik pusaka, sebagai milik pusaka mereka. Amin. Setelah mereka tiba di tanah Kanaan, selanjutnya, saudaraku, seluruh wilayah tanah Kanaan itu dibagi-bagi kepada 12 suku Israel, yaitu anak Yakub sebagai milik pusaka mereka.
Puji Tuhan. Haleluya. Sementara ayat 9 menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaannya sendiri. Sementara ayat 9 menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Berarti hamba Tuhan. Berarti sama artinya bangsa Israel ini adalah hamba Tuhan. Amin. Berarti bangsa Israel adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Hamba Tuhan artinya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Maka tanah Kanaan yang sudah dibagi-bagikan sebagai milik pusaka itu tidak boleh dijual. Kalau memang bangsa Israel adalah, saudaraku, tadi wilayah, seluruh wilayah atau seluruh tanah Kanaan, wilayah tanah Kanaan dibagi-bagikan kepada 12 suku Israel. Amin. Ayat 8. Kemudian ayat 9, bangsa Israel disebut dengan imamat rajani, milik kepunyaan Allah sendiri. Berarti dengan lain kata, Israel ini adalah hamba Tuhan. Apa korelasinya ayat 9 dengan ayat 8? Maka tanah Kanaan yang sudah dibagi-bagikan itu sebagai milik pusaka tidak boleh dijual. Itulah korelasinya antara hamba Tuhan dengan milik pusaka. Tanah Kanaan yang dibagi-bagikan kepada 12 suku Israel sebagai milik pusaka itu tidak boleh dijual. Itu korelasinya antara hamba Tuhan dengan milik pusaka. Amin. Tidak boleh dijual. Tanah wilayah Kanaan itu dibagi-bagi tadi toh. Amin. Menurut 12 suku Israel. Itu ayat 8. Bisa ikuti. Ayat 9 ternyata bangsa Israel adalah hamba Tuhan. Apa hubungannya hamba Tuhan dengan milik pusaka? Maka di sini milik tanah wilayah yang sudah dibagi-bagikan sebagai milik pusaka itu tidak boleh dijual. Berarti sebagai hamba Tuhan, berarti tanah milik pusaka itu harus diusahakan dan dipeliharakan. Sebab bangsa Israel adalah hamba Tuhan. Itu korelasinya antara ayat 8 dengan ayat 9. Dapat dipahami. Puji Tuhan. Haleluya. Bilangan 36. Sekarang syarat-syarat untuk mempertahankan milik pusaka tadi. Milik pusaka tidak boleh dijual ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah hubungan antara milik pusaka dengan hamba tuh milik pusaka. Ya, syarat-syarat untuk mempertahankan milik pusaka. Bilangan 36. Bilangan 36 ayat 37. Bilangan 36 ayat 7 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Haleluya. Saudara, milik pusaka orang Israel itu tidak boleh beralih dari suku ke suku. Masing-masing suku harus mempertahankan milik pusaka suku nenek moyangnya. Bilangan 36 ayat 7 ya. Amin, saudara. Saya ulangi kembali membaca bilangan 36 ayat 7. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Masing-masing suku harus mempertahankan milik pusaka mereka. Itulah suku nenek moyang mereka. Amin. Ayat 8-9. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri.
Amin. Puji Tuhan. Jadi di sini seorang perempuan yang telah mewarisi milik pusaka harus kawin dengan laki-laki yang sama dengan suku ayahnya. Amin. Seorang perempuan yang telah menerima warisan milik pusaka harus kawin dengan laki-laki yang sama dengan suku ayahnya. Puji Tuhan. Ayat 10 dan 13. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selofehad. Ayat 13. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel. Dengan perantaraan Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Puji Tuhan. Itu adalah suatu perintah itulah perintah Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Amin, saudaraku. Jadi milik pusaka itu harus dipertahankan, tidak boleh dijual. Setiap suku, masing-masing suku sudah menerima tanah wilayah bagian mereka, wilayah atau bagian-bagian mereka yang akhirnya menjadi milik pusaka, yang diwariskan kepada anak cucu terus turun-temurun. Dan itu milik pusaka itu tidak boleh beralih kepada suku-suku lain. Maka seorang perempuan tidak boleh harus menikah dengan sama dengan suku ayahnya, supaya ia tetap menjadi ahli waris milik pusaka ayahnya. Amin, saudara. Dan itu perintah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akhirnya dibagi-bagi kepada 12 suku Israel sebagai milik pusaka mereka. Puji Tuhan. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudaraku, perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini berakhir dalam sebuah pesta nikah anak domba, di mana Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga yang sempurna, sedangkan gereja Tuhan yang sempurna menjadi mempelai wanitanya. Puji Tuhan. Tetapi perlu untuk diketahui, Yesus adalah tunas Daud, berasal dari suku Yehuda. Yehuda menunjuk raja-raja, berarti melayani dengan penuh kuasa. Berarti untuk masuk dalam pesta nikah anak domba harus tetap di dalam melayani, harus tetap berada di dalam pelayanan yang berkuasa. Sebab apa? Milik pusaka itu tidak boleh beralih kepada suku-suku lain. Yesus adalah tunas Daud, berarti berasal dari suku Yehuda. Yehuda menunjuk kepada raja-raja, melayani dengan penuh kuasa. Berarti untuk masuk dalam pesta nikah anak domba harus tetap berada di dalam pelayanan yang berkuasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pertahankanlah milik pusaka itu. Itulah korelasi antara milik pusaka dengan hamba Tuhan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Yusuf menjadi hamba bagi Potifar, tetapi Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Seperti Tuhan juga menyertai perjalanan bangsa Israel. Dan bangsa Israel juga adalah hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Yehezkiel 46 ayat 16 sampai 17. Yehezkiel 46 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel 46 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Kalau raja memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi
kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya, raja itu memberi milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan, lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Saudara, kalau raja memberi milik pusakanya kepada anaknya, maka itu menjadi milik pusaka anaknya. Amin. Itu menjadi milik pusaka anaknya. Tetapi jika raja memberi milik pusakanya kepada hambanya, maka tanah itu menjadi milik hambanya. Tetapi hanya sampai kepada tahun pembebasan. Namun sesudah itu hanya anak-anak raja yang berhak untuk mewarisi milik pusaka itu. Kembali kepada diwariskan kepada anaknya. Tidak boleh beralih kepada suku-suku lain, apalagi hamba-hamba. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Selanjutnya, raja dilarang mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat. Selanjutnya di sini kita perhatikan, raja dilarang mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat. Dengan lain kata, umat Tuhan tidak boleh didesak dari milik pusakanya. Amin. Umat Tuhan tidak boleh didesak dari milik pusakanya. Puji Tuhan. 1 Raja-Raja 21. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 terlebih dahulu. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab Raja Samaria. Saya ulangi kembali membaca. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab Raja Samaria. Nabot mempunyai kebun anggur di samping istana Ahab Raja Samaria. Nabot mempunyai kebun anggur di samping istana Ahab. Amin. Kemudian 1 Raja-Raja 21 ayat 2 sampai 3. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepada aku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Perhatikan baik-baik ya. Ahab, di sini kita memperhatikan Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Titik. Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Titik. Kemudian Ahab ingin memberikan kebun anggur yang lebih baik kepada Nabot sebagai gantinya. Ahab ingin memberikan kebun anggur yang lebih baik kepada Nabot sebagai gantinya. Atau membayarnya dengan harga yang memuaskan, dengan harga yang menggiurkan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Tetapi Nabot menolak untuk menjual kebun anggurnya, sebab itu merupakan milik pusaka nenek moyang yang diwariskan kepadanya. Jadi apapun, seberapapun besar harga, sekalipun harga yang menggiurkan, sekalipun diberikan kebun anggur yang lebih baik, namun Nabot tetap tidak mau menjual kebun anggur itu, karena kebun anggur itu adalah merupakan milik pusaka nenek moyang yang diwariskan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Saudara, selanjutnya tulis saja. Alasan Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Alasan Ahab menginginkan kebun anggur Nabot 2. Letaknya dekat dengan rumah Ahab. Letaknya dekat dengan rumah Ahab. Kemudian tulis saja,
Tujuan Ahab menginginkan kebun anggur Nabot ialah menggantinya dengan kebun sayur. Puji Tuhan. Saudara, perbedaan antara tanah Mesir dengan tanah Kanaan adalah kalau tanah Mesir dijadikan kebun sayur karena tanah Mesir itu adalah dataran. Tetapi ada kerugiannya adalah kebun sayur harus disirami dengan kekuatan sendiri, mengambil air dari sungai Nil lalu menyirami kebun sayur itu. Sedangkan tanah Kanaan itu bergunung dan berlembah. Itu berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan. Dan kehidupan yang dan keadaan daripada bangsa Israel di tanah Kanaan itu bergantung kepada sebanyak hujan turun dari langit, bergantung kepada kemurahan Tuhan. Itu perbedaan antara tanah Kanaan dengan tanah Mesir. Tanah Kanaan itu bergunung, berlembah, bergantung kepada sebanyak hujan turun dari langit, bergantung kepada kemurahan Tuhan. Sedangkan tanah Mesir itu dataran, sehingga layak dijadikan menjadi kebun sayur, tetapi untuk menyiraminya harus mengambil sungai dari Nil, lalu mengandalkan kekuatan, lalu menyiramkannya. Itu perbedaan antara kebun anggur dengan kebun sayur. Amin, saudaraku. Lalu kesimpulannya, Ahab tidak menghargai ibadah dan pelayanan serta kemurahan Tuhan. Dapat dipahami? Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Ahab tidak menghargai ibadah dan pelayanan disertai dengan kemurahan. Saudaraku, perhatikan dengan baik. Ibadah dan pelayanan ini adalah milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Ibadah dan pelayanan ini tidak boleh digantikan oleh apapun. Ibadah dan pelayanan ini tidak boleh diganti dengan harta, kekayaan, dan uang yang banyak. Ibadah dan pelayanan ini tidak boleh digantikan oleh apa saja, sekalipun terlihat menggiurkan sekali di muka bumi ini. Jangan sampai karena pekerjaan yang gaji yang menggiurkan, kita tinggalkan ibadah dan pelayanan. Hati-hati. Jangan karena harta dan kekayaan yang sangat menggiurkan itu lalu kita ganti ibadah dan pelayanan dengan yang menggiurkan itu. Hati-hati. Jadi kesimpulannya, Ahab tidak menghargai ibadah dan pelayanan, tidak menghargai kasih dan kemurahan Tuhan. Ibadah dan pelayanan ini adalah milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Tidak tergantikan oleh apapun. Sekalipun itu menggiurkan. Harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, pekerjaan yang lumayan tidak boleh diganti dengan itu. Amin. Puji Tuhan. Ahab enggak enteng dengan milik pusaka. Kebun anggur dijadikan kebun sayur. Ketika ditawarkan sesuatu yang menggiurkan, Nabot tidak mau menjual. Mengapa? Karena kebun anggur itu milik pusakanya. Walaupun itu mungkin saja luas tanah itu mungkin tanah ladang kebun anggur itu tidak seberapa luas. Tetapi karena itu milik pusaka, tidak boleh dijual. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah pelayanan tidak boleh diganti dengan apapun di atas muka bumi ini. Tidak boleh mengecilkan ibadah dan pelayanan. Tidak boleh mengecilkan kemurahan dari Tuhan. Lewat ibadah ini kita sudah banyak menikmati kemurahan Tuhan. Betul tidak? Amin. Puji Tuhan. Sudah banyak kita menikmati kemurahan Tuhan. Diberi umur panjang, diberi nafas kesehatan, nafas hidup, kesehatan, diberi pekerjaan, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, dan lain sebagainya. Selain itu, Tuhan, di dalam penggembalaan ini kita boleh mengalami penyucian terhadap dosa. Sampai akhirnya kita dibawa sampai kepada hubungan intim, yaitu nikah yang suci. Itu kan kemurahan.
maka memang milik pusaka ini tidak ibadah pelayanan sebagai milik pusaka tidak tergantikan oleh apapun. Tidak tergantikan oleh apapun. Nabot tidak tergiur dengan tawaran yang sangat memuaskan. Nabot tidak tergiur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 28. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 28. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kemudian ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan telah menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman manusia. Tuhan telah menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman manusia. Amin, saudaraku. Tujuannya supaya manusia, strip pertama, mencari Tuhan. Strip yang kedua, menjamah Tuhan. Strip yang ketiga, menemukan Tuhan. Haleluya. Ya, tujuannya supaya manusia A, mencari Tuhan. B, menjamah Tuhan. C, menemukan Tuhan. Haleluya. Mencari Tuhan, kalau mencari tiga hal ini kalau dikaitkan dengan pelajaran tabernakel, mencari Tuhan itu terkena daerah halaman. Mencari Tuhan terkena daerah halaman. Di situ di dalamnya terdapat dua alat, satu mezbah korban bakaran menunjuk pertobatan, dua kolam pembasuhan. Itu menunjuk kepada baptisan air. Puji Tuhan, berarti satu di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Kemudian menjamah Tuhan. Dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan suci. Menjamah Tuhan dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan suci dengan tiga macam alat di dalamnya. Satu, meja roti sajian, berarti melayani Tuhan, menjamah atau melayani Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Dua, pelita emas, artinya melayani atau menjamah Tuhan, menjamah atau melayani Tuhan lewat ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Tiga, mezbah dupa, menjamah atau melayani Tuhan lewat ibadah doa penyembahan. Amin. Kemudian menemukan Tuhan, kalau dikaitkan dengan susunan tabernakel, pola tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Di dalam ruangan maha suci terdapat satu alat yang terutama dari semua peralatan yang ada dalam tabernakel, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Satu, peti atau tabut perjanjian itu sendiri. Dua, tutupan pendamaian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Satu, tabut atau peti perjanjian. Dua, tutupan grafirat atau tutupan pendamaian. Pengertian rohani dari tabut perjanjian. Satu, tata Allah, menunjuk ibadah dan pelayanan, itu tata Allah. Dua, hubungan nikah antara Kristus mempelai pria surga dengan gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih.
Puji Tuhan. Sehingga dengan demikian kita menemukan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, mengapa manusia harus melakukan 3 perkara di atas? Mencari, menjama, dan menemukan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa manusia harus melakukan 3 perkara di atas? Dalam kurung mencari, menjama, dan menemukan Tuhan. Jawabnya, boleh kita baca lagi kembali ya. Ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Pertanyaannya, mengapa manusia harus melakukan 3 perkara di atas? Mencari, menjama, dan menemukan Tuhan? Jawabnya karena strip pertama kita hidup. Strip yang kedua, kita hidup, 2 kita bergerak, 3 kita ada. Kita hidup, bergerak, ada. Jawabnya karena kita hidup. Puji Tuhan. Orang hidup tidak boleh malas. Kita bergerak. Jadi jawabnya kita hidup, kita bergerak, kita ada. Amin saudaraku. Kita ada, harus bergerak. Kita bergerak karena hidup. Amin. Kita hidup, maka harus bergerak. Bergerak karena kita ada di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian, dan keahlian manusia. Perlu untuk diketahui bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak, batu ciptaan. Perlu untuk diketahui bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian. Ayat 29 saya ulangi dulu. Karena itu berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saya ulangi, perlu untuk diketahui bahwa keadaan ilahi tidak sama dengan emas, perak, dan batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Haleluya. Puji Tuhan. Itulah batas-batas kediaman manusia. Itulah batas-batas kediaman manusia. Jadi jangan sampai disamakan kebun anggur milik pusaka Nabot dengan kebun anggur yang lain. Jangan sampai disamakan jangan sampai tadi di dalam ayat 29, kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak, dan batu yang buatan tangan manusia. Sama seperti tadi Ahab, dia berpikir bahwa kebun anggur Nabot yang adalah milik pusakanya itu sama dengan kebun anggur yang lain. Atau sama dengan kebun sayur. Atau sama dengan sesuatu yang menggiurkan di dunia ini. Tidak. Keadaan ilahi tidak sama seperti emas, perak, dan batu permata apapun. Tidak. Maka manusia itu sudah ditentukan batas musim-musim. Musim menabur, musim menuai. Ada saatnya mengalami kematian, kita harus mengalami kebangkitan. Itu musim. Kemudian ada juga batas-batas yang ditentukan untuk kita. Amin, saudaraku. Supaya kita bisa mencari Tuhan, menjamah Tuhan, menemukan Tuhan. Jangan sampai kita samakan kebun anggur Nabot yang adalah milik pusakanya sama dengan sesuatu yang menggiurkan di dunia ini. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Jadi ada musim-musim, ada batas-batas ditentukan untuk setiap manusia. Jangan kita serobot milik orang lain. Sebab keadaan ilahi tidak sama dengan apa? Emas, perak, dan batu permata apapun. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, 2 Korintus 10. 2 Korintus 10.
2 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Perikop pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ayat 13. Tadi 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Ayat 13. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Rasul Paulus tidak mau bermegah melampaui batas. Rasul Paulus tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas kerja yang dipatok Allah sampai akhirnya meluas sampai kepada sidang jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ulangi, Rasul Paulus tidak mau bermegah melampaui batas. Maksudnya melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas kerja yang dipatok Allah. Sampai akhirnya meluas sampai kepada sidang jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah artinya, batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah artinya, tidak berani menggolongkan diri atau membandingkan diri dengan orang-orang yang memujikan dirinya dengan diri mereka sendiri. Tidak mau bermegah, tidak berani menggolongkan diri atau tidak mau membandingkan diri dengan orang-orang yang memujikan dirinya dengan diri mereka sendiri. Amin, saudaraku. Itu namanya itu sudah melampaui batas, melampaui batas-batas atau patok kerja yang ditentukan oleh Tuhan. Bagian kita sebagai hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Bagian Tuhan adalah menentukan batas-batas bagi kita semua. Jangan kita bekerja melampaui batas yang sudah dipatok. Kalau kita melayani dengan rendah hati, maka pelayanan ini akan meluas sampai kepada sidang jemaat. Tidak perlu sombong. Amin. Bukankah Tuhan sudah membagi-bagi wilayah-wilayah, seluruh wilayah tanah Kanaan sesuai dengan ukuran-ukuran dan batas-batasannya sesuai dengan 12 suku Israel. Jangan keluar dari batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan. Tetap rendah hati. Sebab ini pekerjaan Tuhan. Supaya pelayanan kita meluas dan diterima oleh umat Tuhan, sidang jemaat dimanapun kita berada. Itu hamba Tuhan memandang milik pusaka yang sudah dibagi-bagikan, itulah ya tanah-tanah yang dibagi-bagikan kepada 12 suku Israel, itulah milik pusaka yang diwariskan. Jangan ditukar dengan yang lain. Itu harus dipertahankan supaya pelayanan ini nanti meluas. Jangan keluar dari situ supaya pelayanan ini meluas. Amin, saudaraku. Meluas. Ayo, kita harus melayani dengan rendah hati. Itu kerinduan saya sebagai gembala sidang. Jangan ujung-ujungnya nanti saudaraku menempatkan diri sebagai seorang yang juga harus menentukan batas orang lain untuk menjadi milik kita. Saya tadi malam juga saya perhatikan Pak Barita kadang-kadang ini lupa diri. Tapi tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dan Maria sedikit mau mengikuti gaya daripada Pak Barita. Itu tidak boleh. Kalau kita dalam perkumpulan, dengar-dengaran ikuti yang ada. Tidak perlu kita menentukan, mencaplok batas-batas yang Tuhan sudah tentukan. Amin. Ayo bersaksi kepada keluarga masing-masing nanti. Ya, paham saudara? Puji Tuhan. Masing-masing kita sudah punya batas. Jangan kita caplok. Kalau kita melayani dengan batas yang ditentukan dalam kerendahan hati yang penuh, nanti pelayanan ini akan meluas. Dipakai Tuhan luar biasa.
Itulah korelasi antara hamba Tuhan dengan milik pusaka. Paham, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Belajar dengar-dengaran. Batas-batas yang kita punya ikuti ada. Jangan keluar dari batas yang sudah dipatok oleh Tuhan. Tetap rendah hati dengar-dengaran. Itu alasan saya mengapa saya katakan susah bekerja sama. Susah menyatu. Tidak mau menundukkan diri. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Semua belajar ya. Tuhan sudah tentukan musim-musim dan batas-batas ya. Amin. Puji Tuhan. Jangan keluar dari situ. Supaya pelayanan ini nanti meluas kepada umat Tuhan. Dimanapun kita diutus. Dengan roh yang tidak terbatas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 14-15. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermega atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Rasul Paulus tidak melewati batas daerah kerja. Tujuannya supaya apabila iman dari sidang jemaat bertumbuh, maka ia mendapat penghormatan lebih besar daripada dibanding dengan daerah kerja yang dipatok untuk dia. Amin, saudaraku. Penghormatan yang lebih besar yang akan diterima dibanding dengan daerah kerja yang dipatok untuk dia. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan menghormati hamba-hamba Tuhan. Kalau melayani sesuai dengan batas-batas yang dipatok oleh Tuhan. Penghormatan dari Tuhan kepada hamba Tuhan, karena pertumbuhan rohani yang terjadi kepada sidang jemaat yang dilayani, itu jauh lebih berharga daripada hanya sebatas status, predikat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, lu saudara. Pengertiannya luar biasa kepada kita. Puji Tuhan. Betapa kalau saya renungkan betapa Yusuf ini luar biasa. Dia hamba bagi Potifar, tapi Tuhan menyertai. Juga seperti menyertai umat Israel. Milik kepunyaannya, hamba Tuhan. Setelah tiba di Kanaan, seluruh wilayah tanah dibagi-bagi menurut 12 suku Israel sebagai milik pusaka. Dan milik pusaka itu harus dipertahankan, tidak boleh beralih kepada suku-suku lain. Supaya nanti pelayanan kita diterima. Dan kalau terjadi pertumbuhan iman mereka bertumbuh, kita mendapat penghormatan dari Tuhan, itu jauh lebih berharga dari sebuah predikat, status di muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk apa kita bermegah, tidak mau tunduk? Tidak ada artinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, kesimpulannya, Tuhan dan milik pusaka yang diwariskan kepada kita adalah bagian kita yang tidak boleh beralih kepada yang lain. Tidak boleh dijual, tidak boleh beralih, dan tidak boleh dijual apapun alasannya. Puji Tuhan. Sekarang yang ketiga, Imamat 25. Yang ketiga, Imamat 25, ayat 23 sampai 28. Imamat 25,
ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak. Nanti si Yesaya, si Hokim, si Titus belajar dulu buka Alkitab termasuk si Gideon. Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. 24, di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. 25, apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang menebus dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. 26, apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi 28, perhatikan, jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah milik pusakanya. Puji Tuhan. Saudara, di sini kita perhatikan, kalau ada orang jatuh miskin, akhirnya dia menjual milik pusaka itu, dan tanah yang dijualnya itu menjadi hak orang yang membelinya. Amin. Kemudian ia tidak punya kemampuan untuk mengembalikan, ia tidak mampu mengambil tanah itu, maka dia harus menunggu sampai kepada tahun Yobel. Saya ulangi membaca ya. Apabila saudaramu jatuh miskin, ayat 25, sehingga harus menjual sebagian milik pusakanya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Ayat 26, apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatinya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya harus dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Ayat 28, tetapi jika ia tidak mampu untuk mengembalikan kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Lalu setelah tiba tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan kembali kepada dia, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi kalau dia tidak mampu mengembalikan uang itu, maka dia harus menunggu sampai tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Amin, saudaraku. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Puji Tuhan. Haleluya. Yobel 50 tahun itu adalah tahun Yobel, tahun pembebasan. Jadi kalau dia tidak mampu mengembalikan uang itu, maka tanah itu tetap milik si pembeli, tetapi dia harus menunggu sampai 50 tahun. Tahun Yobel atau tahun pembebasan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Semoga dia diberkati. Amin, saudaraku. Dia harus menunggu sampai tahun Yobel, tahun pembebasan. Kalau dia tidak mampu mengembalikan uang itu. Sebab milik pusaka tidak boleh beralih kepada orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat. Kisah Rasul 13.
Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 19 sampai 22, perhatikan baik-baik ya. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, tanah perjanjian toh, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Ayat 20, selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai kepada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku, Yobel pertama, Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk membebaskan segala persoalan bangsa Israel. Amin. Tetapi Yobel yang kedua, Tuhan mengangkat Raja Daud. Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang sudah turun ke bumi untuk membebaskan kita dari dosa dunia, dari dosa. Kita ini manusia berdosa. Dia rela menjadi miskin supaya kehidupan kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu Yobel kedua. Amin, saudara. Itulah Yobel kedua. Puji Tuhan. Kita bergantung kepada kemurahan Tuhan saja. Tunggulah tahun pembebasan itu. Kalau memang tidak mampu lagi, tunggulah tahun pembebasan itu. Yobel kedua. Dapat dipahami, saudara? Tunggulah tahun Yobel yang kedua. Tahun pembebasan. Puji Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya oleh karena kemiskinannya. Kita miskin tidak mampu apa-apa. Tapi Tuhan sudah mengadakan pembebasan kepada kita semua. Asal kita bertahan di tengah ibadah dan pelayanan ini, di dalam ketidakmampuan kita tetap bertahan, nanti Tuhan yang akan membebaskan kita semua. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan ini. Ya, amin, saudara. Bertahan terus sampai nanti tiba tahun Yobel. Yobel kedua, Raja Yesus Raja di atas segala raja. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu Yobel kedua. Tuhan baik kepada kita semua. Amin. Yehezkiel 47. Yehezkiel 47. Ayat 21 sampai dengan 23. Yehezkiel 47 ayat 21 sampai dengan 23. Pembagian tanah Israel. Ya. Di pasal 47 ini, perikop yang kedua, batas-batas tanah Israel, itu dimulai ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kemudian pembagian tanah Israel ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikian. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Ayat 22. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu. Dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu, mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Suku-suku Israel. 23. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita semua adalah bangsa kafir, tetapi berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itulah kebun anggur Allah. Itu adalah kemurahan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemurahan yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita sekaliannya. Amin. Puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh masih berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, itulah milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Itu adalah kemurahan Tuhan, karena pada dasarnya kita adalah bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Itu kemurahan Tuhan bagi kita semua. Jadi jangan ada satupun di antara kita menganggap enteng ibadah dan pelayanan ini.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita ada di tengah ibadah dan pelayanan yang adalah milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Hanya karena kemurahan Tuhan saja. Jadi jangan saudara merasa terpaksa berada di tengah ibadah dan pelayanan ini. Itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Melayani dengan jerih lelah, jerih payah, itu karena kemurahan Tuhan saja. Kita bangsa kafir, bangsa asing yang ada di tengah-tengah kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, sekembali saya tandaskan, ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan adalah milik pusaka yang telah diwariskan, yang harus kita pertahankan. Seperti Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden dengan satu tujuan, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita baca dulu itu ayat terakhir, Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Ayat 15 dan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dengan satu tujuan, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Syaratnya harus mengikuti perintah dan larangan. Syaratnya harus mengikuti perintah dan larangan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, inilah keberadaan daripada Yusuf di rumah Potifar. Dia menjadi hamba bagi Potifar karena Potifar sudah membeli dia dari orang Ismail, saudagar dari Midian. Tetapi ayat 2, Tuhan menyertai dia. Seperti Tuhan juga pernah menyertai bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Puji Tuhan. Haleluya. Israel adalah milik kepunyaan Allah, berarti hamba Tuhan. Setelah mereka tiba di tanah Kanaan, seluruh wilayah Kanaan itu dibagi-bagi menurut 12 suku Israel, menjadi milik pusaka yang diwariskan kepada mereka. Tidak boleh beralih kepada suku-suku lain. Perhatikanlah itu dengan baik. Jangan keluar dari batas-batas yang sudah Tuhan tentukan. Tetap melayani dengan rendah hati supaya pelayanan ini meluas dan sampai ke memenangkan banyak jiwa. Amin. Dan itu jauh lebih baik daripada hanya sebuah predikat status di atas muka bumi. Penghormatan dari Tuhan itu jauh lebih baik. Perhatikanlah itu. Yang sudah berada di tengah ibadah dan pelayanan, itu kemurahan. Bukan suatu keterpaksaan, tapi itu kemurahan. Jangan jual, jangan tergiur dengan hal-hal yang lain. Jangan, hati-hati. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah berkata hati-hati, hati-hati. Saya sudah berkali-kali tegur juga si Devi, supaya jangan, kalau sudah ada telepon angkat, jangan banyak tidur. Tapi tidak mau dengar pesan-pesan saya. Puji Tuhan. Hati-hati. Kalau melayani itu kemurahan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.